Halo sahabat excellent, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Prio Excellent, channel yang membahas tentang lifestyle, bisnis, juga hobi. Sahabat excellent, kali ini kita ada di Gua Pawon. Kali ini kita akan membuat iklan Piala Pasundan 3. Gimana keseruannya? Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya. Nah, rutenya ngeri sahabat excellent. Nah, kita sedang ada bersama tim-tim untuk iklan di Piala Pasundan. Siapakah yang ini keramaiannya? Tuh, ini bidadarinya. Hai. Saya Natrose. Follow IG saya @natrose_. Sekali-kali. Tete kali ini berperan sebagai apa ini? Dayang Sumbi. Daya Sumbi adalah cewek dari Jawa Barat. Karena kesempurnaan dan kecantikannya, makanya menarik. Siapa ini? Yang tokoh Sangkuriang. Oke, kita lanjut lagi keseruannya sahabat excellent. Ciao. Di bawah. Nggak naik di bawah. Gimana Pak Iwan? Rute perjalanan? Rute perjalanan memang ini sangat apa ya, berkelok-kelok Pak. Yang penting tahu kompas kan Pak. Berkelok-kelok, turun naik, licin-licin lagi. Doanya Pak Iwan apa? Kepleset. Muncul lah. Muncul Putri. Mau Putri Ayu. ketemu Putri atau ketemu Randa Pak Iwan? Putri aja lah. Kalau Randa di sana juga banyak. Kemana sekarang kita nih? Terus saya dikit lagi. Tetap ke atas dulu tuh puncaknya tadi ke sana. Oh ampun.
Kan didikan militer, Pak. Lihat rumah. Sahabat Excellent, luar biasa capeknya. Udah terlihat rumah penduduk sekarang nih Pak. Mana? Nih. Oh, baru kelihatan Pak Iwan. Dari tadi nggak ada nih, nggak ada rumah Oke, penduduk. lanjut lagi Pak Iwan. Ya, jangan ngicap ini. Waduh, sahabat Excellent, melelahkan. Gimana Cik rasanya Cik? Tim suksesnya nih. Ya begitu deh. Kita lanjut ke Gua Pawon. Go! Sahabat Excellent, ini puncaknya Gua Pawon. Kita lanjut. Sahabat Excellent, pengen tahu keindahan Gua Pawon? Nih, keindahan Gua Pawon yang eksotik, indah. Oke, suara-suara kekelawarnya bisa sahabat Excellent dengerin. Masih suasana alami, benar-benar terjaga keasliannya Gua Pawon. Gimana keseruannya lagi? Kita ikutin yuk. Kita explore. Oke sahabat Excellent, ini kita sudah nyampe di puncak Gua Pawon. Bagaimana cerita dan sejarahnya Gua Pawon, kita cari informasi ke pakarnya di sini. Oke, kita sudah nyampe di Bapak siapa? Sama Pak Hendi. Pak Hendi. Iya. Pak Hendi sebagai Kita di sini ya sebagai tour guide juga. tour guiding ya. Pak Hendi, ini sahabat-sahabat Excellent nih pengen tahu sejarahnya Gua Pawon ini bagaimana sih Pak? Oh, iya.
sampai dikenal ke wisatawan mancanegara? Oh iya, jadi di sini yang kita paparkan mungkin kita juga ngambil dari karya para peneliti, Ya. baik dari geologi ataupun arkeologi. Jadi Gua Pawon ini mengkisahkan dua historis, dua kejadian, yaitu masa lautan hingga masa hunian. Oke. Jadi di sini itu kalau kita lebih menggali lebih jauh tentang laut, mungkin batasannya mulai dari Jakarta sampai Indramayu. Sampai Indramayu. Nah, jadi di sini diawali dengan adanya gempa tektonik. Oke. Jadi ada proses geologi sama kimiawi yang akhirnya di sini ada satu keajaiban seolah-olah memunculkan kulit muka bumi muncul keluar, terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur. Oh, seperti ini. Ini adalah sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur. Jadi di sini ada yang namanya tanda bukti bahwa di sini laut, mungkin adanya terumbu karang. Terumbu karang juga ada, Pak? Ada. Oh. Terus di sini juga ada yang namanya fosil koral. Itu di sekitaran Stone Garden. Itu menurut para peneliti terjadi antara Oligocene akhir sampai Miocene tengah. Nah, jadi di sini itu sebenarnya ada lagi tentang hunian. Nah, ini saya lihat tadi hal menarik adalah kayak di rumah, Besar kemungkinan mungkin tidak terlalu jauh lah. Nah, jadi Gua Pawon ini mungkin di sini pas awal kita masuk ini ada salah satu pintu masuk. Pintu masuk. Nah, jadi di sini juga kalau kita melihat kenapa sekarang ada gedung bertingkat, di situ kan ada nanti ada tahapan-tahapan. Nah, terus di situ juga, lengkap sekali bahwa rumah di sini itu dikaitkan sama manusia prasejarah pada waktu itu. Zaman dulu ya, Pak. Nah, di sini itu ada salah satu tungku pembakaran. Nah, makanya di sini kenapa dinamakan Pawon itu kan? Ya, Gua Pawon. Nah, jadi di sini juga mereka itu menganggap bahwa tradisi penguburan pula di dalam gua itu. Jadi di situ juga, menurut Dr. Lutfi, salah satu ruangan yang tidak terlalu gelap, terus jarang dilalui. Nah, jadi untuk uraian atau untuk prediksi dari awal hingga sekarang mungkin itu boleh dikatakan masih tetap ke pemecahan awal. Soalnya galian yang ada di luar itu belum ada tanda-tanda ditemukan kerangka lagi itu. Nah, terus yang terakhir dilihat karena di sini juga rata-rata untuk di dalam gua itu mempunyai salah satu seperti kayak banyak jurang. Ini juga bagian yang terpenting bagi untuk mereka karena di situ seolah-olah mereka menghindari dari serangan hewan buas lah. Biasanya mungkin kalau malam hari itu kan, karena mungkin kalau di zamannya pada waktu itu banyak sekali hewan-hewan buas itu kan. Jadi di sini itu mungkin dari Balai Arkeologi Bandung di 2003 itu menemukan 4 kerangka manusia. Tambah 2017 3 kerangka manusia. Jadi total manusia yang sudah ditemukan 7 kerangka. Di sini di Gua Pawon. Nah, ini hasil analisis. Di sini untuk jenisnya masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens, ini masuk ke Mesolithicum. Jadi untuk Gua Pawon ini masuk ke Meso karena dari luar masuk ke dalam. Dari luar masuk ke dalam gua, pindah tempat itu namanya Meso. Beda sama Stone Garden, kalau di sana Neolithicum. Jadi sudah lebih mudah melaju ke zaman-zaman ritual. Nah, adapun di sini mungkin untuk mengetahui kisaran umur, kebetulan Balai Arkeologi Bandung itu bekerja sama dengan geoforensik Dr. Gigi. Nah, jadi hasil penjabaran yang sudah didapatkan menurut Dr. Fahmi ini ada yang 2003 itu 7.300, terus 9.500. Target yang di 2017 3 kerangka ini masuk di 10.000, yang terakhir yang paling bawah di 12.000 tahun ke belakang. Oh, 12.000 tahun ke belakang yang paling bawah. Jadi mereka hidup ribuan tahun lah. Cuman untuk mengetahui kisaran umur mereka lebih pendek daripada kita. Oh ya? Ini 30 tuh sudah tua-tua, bahkan sudah banyak yang meninggal. 30 tahun? Ya, alasan kuat karena menurut para ahli itu dulu itu belum seperti kayak sekarang adanya medis itu kan. Ya, betul. Nah, cuman di sini juga yang lebih menarik sekali, orang pasti lebih berpikir dan paling melihat tentang sejarah lah. Nah, jadi di sini itu kebetulan kalau anak-anak sekolah misalkan diceritakan ibu sama bapak guru bahwa manusia di masa lampau itu dikaitkan zaman batu dan tulang. Nah, di sini dibuktikan, di sini juga ada yang namanya si pendukungnya. Nah, pertama di sini yang ada kaitan sama penguburan atau tradisi penguburan dengan ditemukannya alat pukul batu adanya perkutor.
adanya sudah perkutor. mengenal itu ya. Adanya obsidian yang didapatkan dari wilayah Garut di Gunung Kendang. Nah, terus di sini juga banyak kera. Nah, di sini pun mereka sudah menggunakan perkakas dari tulang kera. Oh, perkakas dari tulang contohnya kera. misalkan dari jenis lengan vertebrata kelompok kera itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Oke. Terus mereka juga sudah mengenal wadah dari tanah liat bakar. Di sini juga ada yang namanya perhiasan. Contohnya misalkan penjelajahan sampai di tepian pesisir laut, sekitaran Flores. Nah, di sini adanya semacam kayak gigi hiu itu kan, ada cangkang kerang, taring binatang gitu kan. Yeah. Nah, itulah untuk huniannya. Jadi di sini juga mungkin perlulah dibikinkan galeri yang sepantasnya, termasuk ya, salah satunya mungkin museum. Jadi tamu mancanegara yang lebih tertarik istilahnya datang ke Gua Pawon, pertama di sini dilihat dari lokasinya yang alami, terus di sini tidak banyak gua, termasuk huniannya yang banyak temuannya, termasuk adanya perkakas-perkakas tadi lah. Nah, berarti itu pemerintah daerah harus lebih memperhatikan aset-aset peninggalan di Gua Pawon ini ini ya. sebenarnya lebih penting bagi semuanya karena mungkin ini bukan hanya sebatas kita, bahkan anak cucu kita juga nanti kedepannya lebih paham betapa, tentang sejarah ya. Betapa ternyata di wilayah kita atau di wilayah sendiri itu ada potensi banget yang harus benar-benar dikembangkan. Dikembangkan, betul. Nah, partisipasi kaum muda dan pemerintah daerah yang mendukung untuk pelestarian budaya di peninggalan di Gua Pawon ini ya Pak ya berarti ya. Nah, jadi di sini juga sebetulnya kebetulan di sini juga, nah kalau dilihat dari segi potensi zona-zona perlindungan, termasuk adanya zona inti, paling tidak ini salah satunya situs, ada juga penyangga dan zona pengembang. Jadi di sini untuk desa Gunung Masigit dari 100% itu menganggarkan 25% jadi desa wisata. Makanya di sini juga diawali dengan adanya Gua Pawon, terus merambah ke Stone Garden, nah sekarang sampai di tebing Masigit. Oke, siap. Begitu sahabat Excellent, singkat cerita sejarah Gua Pawon dan penemuan-penemuan dari Gua Pawon yang sudah dijelaskan, mudah-mudahan menginspirasi sahabat Kicomania dan sahabat Excellent tentunya untuk terus mengembangkan wisata alam, terutama wisata alam di Gua Pawon, dan partisipasinya pemerintah daerah untuk mendukung peninggalannya juga ya Pak ya, dan mengembangkan wisata di daerah ini. Terima kasih sahabat Excellent sudah menemani saya dan Pak Hendy jalan-jalan di Gua Pawon. Mudah-mudahan menambah semangat dan inspirasi sahabat Excellent. Jangan lupa like, subscribe, juga komennya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.